Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat. Kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana hasil dari putusan Pengadilan Negeri Jawa Barat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya, tim hukum Polda Jawa Barat dalam gugatan yang diajukan oleh Peggy Setiawan menolak semua dalil gugatan selama sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon. Dalam keterangan persnya, Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Polisi Nur Hadi mengungkapkan bahwa penolakan terhadap gugatan tersebut dijelaskan dalam 12 halaman kesimpulan yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada Jumat 5 Juli 2024. Semua dalil yang diajukan oleh pemohon telah kami telaah secara seksama dan kami nyatakan kami tolak. Kesimpulan kami dituangkan dalam 12 halaman. Begitu penjelasan dari Kombes Polisi Nur Hadi. Kombes Polisi Nur Hadi menjelaskan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh penyidik telah melalui prosedur hukum yang tepat dan menghadapi perkara dengan kehadiran pihak-pihak terkait di serangkaian gelar di internal kepolisian. Artinya, menurut Kombes Pol Nur Hadi, ketika mereka melakukan atau menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan, sudah melalui rangkaian yang menurut mereka sudah sesuai dengan KUHP. Menurut mereka sudah sesuai juga dengan Perkap. Ini menurut keterangan dari Kombes Pol Nur Hadi. Ya, jadi mereka bilang bahwa menetapkan tersangka itu sudah melalui rangkaian yang cukup ketat. Ya, ini kan menurut Kabid Hukumnya. Tapi apakah itu sesuai dengan fakta hukum yang dilakukan oleh penyidik? Kita tidak tahu juga. Ya, yang pasti Kabid Hukum hanya menjelaskan di sidang pra-peradilan bahwasanya itu sudah melalui rangkaian. Ya, tapi mereka memang ketika melakukan atau menetapkan seorang sebagai tersangka, mereka harus melakukan gelar perkara terhadap objek yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Lagi-lagi kita mempertanyakan kepada kepolisian, benar nggak gelar perkara yang dilakukan? Ya, lagi-lagi saya selaku pengacara dan selaku dosen sering melihat
penyidik itu dalam melakukan dan atau menetapkan seorang sebagai tersangka semaunya aja. Ya, lagi-lagi dia membuat atau menilai seseorang itu secara subjektif, bukan objektif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti yang telah ditetapkan oleh KUHP pasal 184. Minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Ini pengalaman pribadi yang saya dapatkan ya begini. Nah, kalaupun Kabid Hukumnya mengatakan sudah melalui serangkaian gelar perkara untuk menghadapi Rapid ini atau penetapan tersangka, itu kan argumen yang dia berikan. Menurut Polda Jabar, berdasarkan surat berita tugas dan surat berita penyidikan tersebut, Polda Jabar kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang narapidana. Ya. Selanjutnya pada 21 Mei 2024, penyidik Polda Jabar melakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Nah, kalau kita lihat kemarin tuh di media televisi, sudah diperiksa orang-orang yang mengetahui Peggy Setiawan. Orang-orang tersebut menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan tidak ada di TKP. Ya, orang-orang yang diperiksa di Prapit tersebut mengatakan Peggy Setiawan yang dimaksud bukan yang ini. Bukan Peggy Setiawan alias Peron, bukan ini orangnya. Ya, tapi lagi-lagi ya polisi tetap bersikeras menetapkan Peggy Setiawan. Diketahui Polda Jabar sebelumnya menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 karena telah memenuhi alat bukti yang cukup. Begitu yang disampaikan tim kuasa hukum Polda Jabar saat membacakan jawaban gugatan dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar mengatakan menindaklanjutin surat DPO atas nama Peggy Setiawan alias Peron yang telah diterbitkan oleh Bir Reskrimum Polda Jabar pada tanggal 15 September 2016 dan berdasarkan laporan polisi tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, penyidik menerbitkan surat perintah tugas selanjutan pada tanggal 19 Mei 2024. Ya, lagi-lagi ya kasus ini dibawa ke Polda dikarenakan adanya film yang diangkat oleh satu produser, ya, bukan berdasarkan pemeriksaan yang benar, ya. Jadi kita menyorotin ketidakhati-hatian dari penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, ya. Jadi rangkaian sidang pra-peradilan sebelumnya telah berlangsung selama 5 hari pada pekan lalu, dengan sidang terakhir menandai penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan bahwa penetapan sebagai tersangka merupakan kesalahan identitas. Nah, setelah rangkaian penetapan tersangka, ya, lalu diperiksa Peggy Setiawan, ya, lalu tim kuasa hukum Peggy Setiawan melakukan gugatan terhadap Polda Jabar. Nyatanya pada hari ini, tanggal 8 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki
di Cirebon pada tahun 2016. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan ini membuat status tersangka yang ditetapkan penyidik kepolisian daerah Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan nyatakan batal demi hukum. Demikian bunyi putusan tersebut. Mengadili, mengabulkan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Eman menyatakan atas putusan ini Polda Jabar harus segera membebaskan Peggy dari tahanan. Polda Jabar juga wajib mengembalikan harkat martabat hingga kedudukan usai putusan tersebut. Nah, atas putusan tersebut, maka penetapan status Peggy Setiawan sebagai tersangka semuanya batal. Sejak dibacakan oleh Hakim Tunggal terhadap gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, maka seketika Polda Jabar harus melepaskan Peggy dari tahanan. Tidak ada istilahnya menunggu tanda tangan pimpinan dan lain sebagainya. Kalau sampai dia lakukan begitu, laporkan ini penyidiknya. Ya. Jadi putusan atas gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya, seketika majelis hakim membacakan, maka kuasa hukum beserta keluarganya langsung dapat menjemput Peggy Setiawan ke tahanan kepolisian. Minta langsung dikeluarkan pada hari itu juga. Tidak perlu menunggu apapun segala macam. Karena putusan dari hakim itu adalah hukum. Tidak ada lebih tinggi atensi-atensi yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, bayangkan aja ketika polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, mereka tidak memeriksa Peggy Setiawan sebagai tersangka, mereka langsung menahan. Itulah kesalahan yang jelas-jelas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, jadi kepolisian ini sudah melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak sesungguhnya. Ini yang dikatakan error in persona. Kalau error in persona, salah orang, berarti error in objecto. Objeknya salah, bukan ini. Jadi kalau legal formalnya salah, berarti materinya pun salah. Ya, artinya Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah membuat kepastian hukum kepada Peggy Setiawan khususnya dan kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini seperti harapan dari masyarakat. Dia sebagai agen perubahan atau agent of change. Ya, lagi-lagi masyarakat Indonesia haus akan keadilan. Masyarakat Indonesia merindukan sosok seperti Eman Sulaiman ke depannya. Ya, kita juga berharap kepada nanti DPR untuk bisa merevisi undang-undang terkait dengan keanggotaan dari Kompolnas. Karena apa? Lagi-lagi Kompolnas ketika diwawancarai sebelumnya, sebelum putusan ini mengatakan sudah sesuai, sudah benar segala macam. Nah, ketika diwawancarai lagi tadi, Kompolnasnya dikatakan, oh iya, nanti akan kami teliti ini atas putusan ini, kelalaian dari penyidik. Aduh, kacau negara ini. Gampang sekali orang mengeluarkan statement. Makanya kita minta nanti kepada DPR untuk merevisi. Jangan lagi diisi oleh purnawirawan bekas kepolisian. Karena itu punya kepentingan mereka.
Jadi jangan lagi diisi. Tolong kepada DPR. Jangan diisi lagi tuh. Harus benar-benar dari masyarakat. Masyarakat yang tidak punya kepentingan terhadap kepolisian. Kepentingan yang diharapkan oleh masyarakat adalah orang yang duduk di Kompolnas ini adalah bisa menilai dengan objektif. Bisa mengatakan kalau itu tidak benar, katakan tidak benar. Kalau benar, katakan benar. Artinya, ya, nanti anggota Kompolnas ini jangan dari pensiunan lagi. Jangan lagi dari misalnya kementerian Kemenkumham, Kemenkompolham yang dia di dalamnya. Ya dia nggak objektif. Ya, dari Kemenkumham lagi nggak objektif. Biarkan masyarakat umum yang menjadi anggota Kompolnas yang tidak punya kepentingan. Kepentingan adalah untuk bagaimana institusi kepolisian ini bisa lebih baik ke depannya. Karena apa? Rakyat itu mencintai kepolisian. Karena kepada siapa lagi rakyat meminta perlindungan kalau bukan kepolisian? Karena kepolisian institusi yang diberikan oleh undang-undang untuk ya mewakili kepentingan masyarakat ketika hak-hak hukumnya terlanggar. Kalau misalnya institusi kepolisian diisi oleh orang-orang yang tidak benar, ya harus disingkirkan. Ya, lagi-lagi kita mengucapkan selamat ya kepada Majelis Hakim Eman Sulaiman yang berani ya menerima gugatan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya, ya nyatakan bahwa penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat itu batal demi hukum. Luar biasa, ya. Hakim-hakim seperti inilah yang harus diisi di pengadilan seluruh Indonesia. Ya, kita berharap kepada hakim seperti Eman Sulaiman ada hakim yang lain di pengadilan-pengadilan negeri lain. Sehingga apa? Rasa keadilan di masyarakat yang dirindukan oleh masyarakat terhadap keadilan tersebut atas kesewenang-wenangan dari oknum-oknum penyidik kepolisian bisa benar-benar ditegakkan. Ya. Karena apa? Banyak gugatan-gugatan pra-peradilan yang sebenarnya sudah melanggar hukum terkait dengan penetapan tersangka ditolak oleh hakim. Baru ini hakim yang berani mengatakan pra-peradilan tersebut diterima. Ya, luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Eman Sulaiman diberi panjang umur dan karirnya semakin meningkat dengan menerima gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Ya, lagi-lagi kepada Kadipropam Mabes Polri untuk bisa ya memeriksa penyidik-penyidik yang memeriksa kasusnya Peggy Setiawan. Apakah mereka ini benar apa serampangan aja? Ya, supaya apa? Institusi kepolisian diisi oleh oknum-oknum yang baik, jangan oknum yang tidak berkualitas, sehingga apa? Mempermalukan kepolisian. Ya, padahal polisi itu dicintai oleh masyarakat. Ya, selamat saya nyatakan ya. Jadi lagi-lagi bahwasanya polisi dalam menetapkan tersangka pada seseorang harus benar-benar mempunyai dua alat bukti. Jangan sewena-wena. Tapi juga ketika orang yang sudah melakukan tindak pidana kejahatan, jangan pula polisi ragu-ragu menetapkan tersangka karena ada hubungan kedekatan dan lain sebagainya. Jangan. Polisi ini harus benar-benar tegak lurus. Supaya apa? Masyarakat merasakan keadilan. Ya, jangan selalu
masyarakat berpikir seperti adigium yang beredar, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tapi benar-benarlah hukum itu ditegakkan, tidak pandang bulu kepada siapapun. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, ya, ketika seseorang melakukan kejahatan, ya, kalau sudah punya 2 alat bukti, tetapkan sebagai tersangka. Kalau memang tidak mempunyai alat bukti terhadap seseorang, ya jangan semena-mena. Ya, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan putusan pra-peradilan yang dilakukan gugatan oleh pihak Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan adanya putusan yang membuat terobosan hukum di Indonesia, maka ya ada rasa keadilan di masyarakat, dan masyarakat bisa merasakan bahwasanya hari ini ada seorang hakim yang bernama Eman Sulaiman masih sesuai dengan harapan masyarakat, masih seperti di dalam putusan itu mewakili Tuhan dia. Ya, mudah-mudahan seluruh putusan-putusan dari Hakim Eman Sulaiman bisa diikuti oleh hakim-hakim lain di Indonesia. Ya, sehingga benar-benar masyarakat itu, ya, benar-benar pengadilan adalah rumah keadilan bagi pencari keadilan. Bukan malah membuat masyarakat tidak percaya kepada pengadilan. Ya, berharap ke depannya dengan putusan Eman Sulaiman, ya, pengadilan dimanapun di seluruh Indonesia adalah rumah keadilan bagi pencari keadilan. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong subscribe, nyalakan loncengnya agar video-video yang baru ada di pemberitahuan kepada teman-teman penonton. Kalau Anda mau berkomen, silakan berkomen. Kita akan sharing-sharing ilmu, ya. Silakan share kepada teman-temannya agar masyarakat yang belum mengerti hukum bisa tercerahkan. Karena channel ini bukan channel gosip. Channel ini adalah channel politik dan hukum yang memberi pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian video kami pada hari ini. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.